Sekarang saya akan ke investasi. Ayam 10 plus 1 Bapak Ibu, ini sebenarnya hanya untuk kebutuhan Bapak Ibu. Tetapi tolong belajar investasi di sini. Telurnya 50% dipakai konsumsi. 50% ditetaskan. Ini investasinya. Loh Pak, kalau ayamnya tambah banyak makanan, tambah banyak kebutuhannya. Betul. Karena itu kita harus menyiapkan makanan. Seandainya bapaknya malu untuk minta tetangga, ya sudah, tidak usah minta sekali. Tapi kita mulai belajar investasi. Berarti kalau saya punya ayam 10 plus 1, saya akan netaskan telur 50, yang kemungkinan netes akan jadi 40 ekor. Ini siap-siap. Bulan berikutnya punya anak 40 ekor ini. Anak 40 ekor ini untuk bisa dipotong Bapak Ibu, ini butuh, kalau jagung murni butuh 4 kilo. Kalau dengan pakan limbah rumah tangga butuh 6 kilo. Bapak Ibu pilih yang mana? Mau jadi pemulung atau tanam jagung? Karena apa? Kalau pemulung di sini sudah tidak mungkin. Kalau ayamnya 1000 jadi pemulung, nanti gila kita. Setiap hari cari pakan 200 kilo, di mana kita dapat pakan? Betul kan? Kita real sudah oke, kita sepakati tanam jagung gitu ya. Kalau saya tanam jagung, ini butuh cuma 160 kilo. Untuk satu siklus 4 bulan. Nah, sekarang jagung berapa yang harus kita tanam? Ini adalah orang bijaksana. Bagi saya Bapak Ibu, siapa sih orang yang bijaksana? Adalah orang yang menyediakan makanan bagi ternaknya. Itu orang perhitungan. Loh Pak, ternaknya belum ada, ya sediakan dulu makannya, ternaknya pasti ada sendiri kok nanti kok. Kalau sudah dipelihara loh ya. Jadi saya minta tolong, kalau butuh segini saya minta tolong, tanam jagung 1 kilo saja. Pak Kapit tolong ambilkan jagung Pak. Mas Oki atau siapa suruh ambil jagung di atas. Jam berapa? 11.21. Berapa? 11.21. Oh masih aman, kurang setengah jam. Bapak Ibu, saya milih jagung terus terang, setelah saya cek seluruhnya, saya tentukan jagung Madura yang saya pilih. Jagung Madura itu adalah jagung paling jelek seluruh Indonesia. Buahnya sebesar jempol kaki. Tingginya kalau memprihatinkan itu segini. Tapi hebatnya jagung ini satu. Biarpun pohonnya kecil kayak gitu, dia tetap berbuah. Nanti Bapak Ibu tak ambilkan jagung Madura yang kecil. Tolong dihitung berapa biji. Iya, soalnya kenapa Bapak Ibu? Begini loh, orang selalu berambisi pengen yang besar, betul kan? Nah, yang bapak-bapak boleh yang besar-besar. Itu urusannya Pak Bambang besok itu. Nah, ada Pak KB? Bawa sini Pak. Tidak ada yang lebih kecil lagi? Itu yang paling kecil. Tidak ada, mungkin ada yang lebih kecil lagi lah. Ini dari 3 ini yang paling kecil ini ya Bapak ya. Dulu nanamnya berapa biji nih? Pasti 1. Tidak 10 kan? 1 kan? 1 jadi berapa? Itu adalah multifikasi. Minta tolong yang di depan tolong dihitung. Cara ngitungnya gini Pak, 10 ditumpuk, 10 ditumpuk, 10 ditumpuk gitu ya. Oh, jangan begitu. Sambil wiritan, betul sekali. Bapak Ibu, jagung. Kenapa saya sekarang pelihara nanam jagung? Karena jagung untuk makanan ayam. Jadi bulan pertama saya tanam jagung 1 kilo. Anggaplah keluar cuma 100 kilo. 100 kilo itu dari mana? Kalau bijinya 1, ningkatnya 100, berarti boleh dikatakan 100 kali lipat? Setuju atau tidak? Ini kan cara ngitung paling bodoh kan? Sudah. Terus yang kedua, saya minta tolong. Ketika kita tanam jagung, ada yang tinggi, ada yang pendek, betul? Pilih yang bagus. Kita ambil yang bagus, yang kecil-kecil ini dikasihkan ke ayam kita. Karena apa? Setelah pelihara 10, 1 bulan berikutnya punya anak-anak 40 ekor.
Untuk 40 ekor karena belum siap, ya kalau boleh sih begitu pelihara ayam 10, tanam 1 kilo benih. Nah setelah tanam 1 kilo benih sudah punya cadangan nih untuk makannya ayam. Bulan berikutnya sudah ada lagi, bulan berikutnya sudah ada lagi. Jagungnya kita kembangkan. Konsepnya kita ambil 10%. Yang terbagus kita pilih sebagai benih. Sehingga apa? Anggap aja umur jagung ini sebenarnya cuma 2 bulan lebih sedikit Bapak Ibu. Saya bulatkan 3 bulan, boleh? Biar lebih molor gitu ya. Jadi kalau bulan pertama, bulan keberapa di sini? Keempat, betul ya? Seandainya kita anggap aja 10 kilo di sini. Kalau dengan konsep kali 100 berarti di sini berapa? 1000. Bulan ke-7 Bapak Ibu bibitnya bisa kita tanam berapa? 100. Kalau kali 100 juga ketemu 10 ton. Bulan ke-10 bibitnya dari 10 ton kita anggap aja 1 ton. Kita bisa ambil di sini 100 ton. Bulan ke-13 kita tanam bibit 10 ton. Sehingga kita menghasilkan 1000 ton. Waktunya berapa lama? 1 tahun lebih 1 bulan, oke? Bibitnya berapa kilo? Jadinya berapa kilo? 1000 ton. Kalau seandainya harga jagung ini mahal Bapak Ibu, kita jual murah saja 5.000. Ketemu berapa? Seandainya ini kita bagi hasil dapat 2,5 M. Modalnya berapa? Anggap aja 10.000. 10.000 jadi 2,5 M setahun. Tidak berubah dari ayam ke jagung. Begini prinsipnya. Loh Pak, ngitungnya gampang. Loh gampang. Kalau ngitung aja susah ya jangan dikerjakan. Kalau hitung-hitungan tidak ketemu jalan jangan dikerjakan Bapak Ibu, bangkrut. Wong hitungnya gampang aja bisa salah kok. Saya mau tanya, saya tanam jagung karena apa? Ayam. Ketika jagungnya tambah banyak, berarti ayamnya tambah banyak atau tidak? Terus yang kedua, pupuk jagungnya dari mana? Bulat tidak? Ada ayam, ada jagung. Syukur-syukur di sini ada sapi. Sapi makan apa Bapak Ibu? Pohonnya jagung. Ayam makan apa? Bijinya jagung. Sehingga ketika kita putar ini selesai. 1 putaran. Ingat baik-baik. Bisnis bukan berapa besar bisnis Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Sekarang raksasa tekstil Indonesia lo bisa kukut. Betul atau tidak? Mungkin atau tidak itu kukut? Sudah terjadi Pak. Seandainya kapasnya buat sendiri, pupuknya buat sendiri, kainnya buat sendiri, walaupun Cina harganya hancurkan kayak gitu, bisa enggak dihancurkan harga? Bukan, sorry saya jelaskan. Bahannya kain dari apa Bapak Ibu? Kapas. Seandainya kapasnya tanam sendiri, pupuknya buat sendiri, berarti dia bisa enggak buat harga murah? Yang membuat pabrik-pabrik tekstil Indonesia bangkrut, bahannya impor. Paham maksud saya? Kalau kita tidak bangun dari hulunya, kita tidak mungkin bisa bangkit. Seperti misal, harga jagung 5.000, Thailand bisa jual 4.000, kita jual 4.000 masih untung kok. Yang bisa membatasi impor adalah kita harus produksi lebih murah dari barang luar negeri. Bagaimana caranya harus lebih murah? Semuanya harus gratis. Bibitnya gratis atau beli? Awalnya beli, enggak ikhlas enggak 10.000 nanti tak kasih nanti. Terus yang kedua, pupuknya bisa buat enggak? Karena itu konsep kemandirian pertanian ini yang saya lakukan. Berubah dari basic, menghadapi masalah bukan protes, menghadapi masalah bukan demo, mengatasi masalah bukan menyalahkan orang,
Menghadapi masalah, membuat solusi. Bapak Ibu inilah yang akan menjadi penyelesai masalah di Indonesia. Kalau dengan cara ini Bapak Ibu, jadi miliarder mudah atau susah? Kenapa saya pilih jagung Madura? Karena satu, jagung ini tahan hidup, tidak pernah mati sebelum berbuah. Seperti pisang. Ada yang komplain ke saya, kan seringkali saya katakan, jagung Madura itu cuma semampai, semeter tidak sampai. Ada yang komplain, Pak, jagung saya salah, tingginya kok sampai 2 meter. Kenapa? Saya pupuk terus, Pak. Ya, salahnya dipupuk terus. Tapi bonusnya ada. Buahnya harus 1, sekarang buahnya bisa 2, bisa 3. Jeleknya ada. Harusnya umur 2 bulan, umurnya jadi 2,5 bulan. Nah, apa tujuan saya menciptakan ini Bapak Ibu? Bukan jadi miliardernya. Miliarder, ingat, miliarder itu hanya bonus, jangan dicari. Terpaksa sajalah jadi miliarder. Ayo, mau terpaksa jadi miliarder? Supaya Bapak Ibu tidak sombong. Kita ini jadi miliarder hanya karena terpaksa. Sulitnya di mana? Di sini saya tunjukkan. Tanam 1 kilo mudah. Tanam 10 kilo masih mudah deh. Tanam 1 hektar lebih masih mudah. Ini selebihnya tanahnya siapa? Betul atau betul? Caranya begini. Ketika Bapak Ibu sudah tanam ini, sampai anggap aja sampai 7 bulan, Bapak Ibu berubah. Saya bukan hanya petani di desa, tapi saya seorang entrepreneur. Bapak Ibu seorang pemimpin di sini. Ketika Bapak Ibu tanam, percaya 100%, satu desa mungkin lebih menghina. Muridnya Pak Bayu nanam jagung 1,5 meter. Aduh nanti lo moyo belajar diajari tanam jagung lu cuma semampai, semeter tidak sampai. Tertawalah Bapak Ibu. Kita bilang aja, enggak apa-apa. Terus ketika nanti panen, hitungkan seperti ini. 280. Wah. Enggak jadi 100 ya Pak ya. 280. Ada enggak Bapak Ibu tanam jagung segitu kita bahagia enggak panen jagung segitu? Bukan. Panen jagung terus buahnya kecil-kecil kayak tadi loh, bahagia atau tidak? Malu atau tidak? Itu bedanya orang yang bisa berhitung dan tidak bisa berhitung. Orang seringkali terkecoh dengan besarnya Bapak Ibu. Betul atau betul? Saya minta maaf, di sini sudah ada enggak orang yang sudah tanam jagung hibrida? Ada enggak? Belum ada ini? Oh, belum ada. Janjinya dia 700 kilo per 1 kilo. Realitanya ketemu 4,8. Kalau tidak kena bule. Kalau sudah kena bule, wassalam. Enggak panen. Kenapa saya pilih jagung Madura? Tidak ada bule yang mendekat ke Pulau Madura. Lihat pohonnya kasihan. Jadi lihat pohonnya itu penyakitnya kasihan. Saya tak kabur aja. Bukan begitu Bapak Ibu. Jagung lokal itu luar biasa tahan penyakit. Tapi tolong jangan terus tanam jagung Madura. Jangan. Bapak Ibu tanam jagung Madura untuk awal. Setelah itu buat rekayasa genetikanya. Bapak Ibu tinggal carikan lokalannya. Tadi kan sudah saya pilihkan yang terbagus nih. Betul ya? Besok pohonnya akan bagus-bagus semua. Walaupun ada 10-20% yang jelek. Setelah ini terjadi, carikan sekarang mulai ngawinkan jagung jantan dan jagung betina. Cari jagung jantan yang bagus. Akhirnya Bapak Ibu semualah yang bisa membuat jagung hibrida sendiri.
Kalau boleh kreatif, Pak, saya tidak senang jagung dengan warna kuning, saya senang jagung dengan warna hitam, merah, kuning, putih gitu. Tinggal jantannya divariasi. Sehingga Bapak Ibu menciptakan generasi muda yang bisa membuat jagung hibrida sendiri. Apa bedanya? Mandiri. Contoh, Sulawesi mana Sulawesi? Ada enggak Sulawesi ini? Bapak ada enggak di sana jagung hitam, Pak? Belum. Jagung lokal, pulut. Belum ada, saya pun biasa tiap hari. Yang warna merah atau yang warna putih? Yang putih. Nah, coba putih campur merah, nanti siapa tahu jadi bendera negara kita, merah putih. Ya biasanya tersisik gitu ya. Ada kan Pak ya? Merah putih kan ada kan Pak ya? Itu terjadi perkawinan silang. Bapak Ibu nanti akan tergabung di grup nasional yang semua punya plasma nuftah Indonesia. Dan akhirnya apa? 5 tahun, 10 tahun ke depan dari anak-anaknya Bapak Ibu keluar profesor baru di sektor ini. Tapi saya minta tolong berhasil dulu 1 kilo ya. Lah Pak, kalau yang ini tanahnya siapa? Jelas tanahnya orang. Bapak Ibu tidak mungkin kok mampu ngerjakan sendiri semuanya. Betul atau tidak? Mulai dari kecil Bapak Ibu tolong berbagi. Berbagi pertama adalah berbagi ilmu. Berbagi kedua berbagi pengalaman. Dan berbagi ketiga berbagi investasi. Kalau kira-kira gini pupuknya habis banyak atau sedikit? Pupuknya tadi dibuat dari apa? Ayam dan sapi, betul kan? Loh Pak, saya masih belum punya sapi. Ya enggak apa-apa, cari tetangga 1 orang yang punya sapi. Bilang ke dia, kamu punya sapi, diem saja. Saya yang ngasih makan rumputnya. Besok saya bersihkan kandangnya. Bahagia enggak yang punya sapi? Halo Bapak Ibu, ingat kayak cerita Nabi Yusuf. Cerita nabi-nabi hebat itu dimulai dari rendah, betul atau tidak? Jangan malu kita untuk direndahkan. Supaya apa? Ingat, ketika semakin kita direndahkan, semakin kita akan tinggi. Besok ketika yang punya sapi, Bapak Ibu ngasih makan, orangnya langsung bilang begini, orang ini betul-betul aneh. Sudah ngasih makan, bersihkan kandangnya lagi. Padahal dia tidak tahu kotorannya untuk pupuk. Lah setelah Bapak Ibu punya rezeki, Bapak Ibu kan pasti beli sapi sendiri kan? 5 tahun, 10 tahun, mereka yang dulu pernah nolong itu, dia akan menjadi ceritanya Bapak Ibu. Dan itu adalah mahkotanya Bapak Ibu. Ketika tanam pertama dihina, ketika ini mulai berkembang, akhirnya saya jamin, Bapak Ibu akan menjadi kepala desa yang diangkat oleh rakyat. Karena takut tidak dikasih benih, tidak dikasih pupuk. Paham atau tidak? Konsep ini Bapak Ibu yang saya pakai untuk membuat konsep menjadi bupati dengan modal 1 kilo jagung. Betul atau betul ini? Ini harusnya di sini ini berapa? Ini 13 itu harusnya 10 juta nih saya itu. 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, oh betul. Berarti kalau di sini Bapak Ibu, bulan ke-16, berarti bibitnya ada 100 ton. Ini ada 10 juta. Ini sudah 50 M. Sudah cukup untuk jadi calon bupati. Paham atau tidak kira-kira? Oke Bapak Ibu, silahkan makan siang dulu. Nanti jam makannya tak korupsi. Kita segera jam 1. Kita sepakati praktek dulu. Oke. Bapak Ibu nanti setelah ini jam 1 praktek dulu, takutnya hujan. Setelah praktek kembali ke kelas, ketemu dengan saya kembali. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.